Ya Rasulullah, makanya jangan heran kalau kakinya Rasulullah bengkak-bengkak karena posisi duduknya seperti ini. Coba Bapak, saya tantang dengerin ceramah saya 1 jam duduknya begini. Kram. Ganjil banget. Agak bisa kelihatan ujurnya. Tawaruk. Berat Pak, begini berat nih. Apalagi kalau masjidnya belum dipasang sajadah. Keras marmernya itu Baitul Hikmah, keras. Bisa, itu berat. Maka itu sebabnya sampai kemudian Rasulullah SAW menjanjikan bahwa orang yang hadir majelis ilmu, maka sesungguhnya dia telah berada di taman surga sebelum taman surga yang sesungguhnya. Karena di dunia cuma ada 2 taman surga. Yang pertama Raudhah dan yang kedua majelis ilmu. Maka beruntung kita hadir di tempat ini Pak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat kita sebagai orang-orang yang pernah hadir. Karena nanti Pak jangan lupa, setiap orang nanti akan mendapatkan 99 kitab saat di padang mahsyar. Setiap orang mendapatkan kitab 99 buku, yang setiap buku itu tertulis amalan-amalannya ketika di dunia. Termasuk salah satunya adalah amalan menuntut ilmu. Maka nanti ketika dibuka lembarannya, maka akan tercatatlah kemudian kita pernah hadir di majelis ilmu mana saja. Kita pernah hadir di majelis ilmu mana saja. Dan nanti kemudian Allah akan timbang. Jangan-jangan usia kita hari ini 50 tahun, kita baru hadir di majelis ilmu 2 kali. Jangan-jangan kita kemudian dalam usia sudah 60 tahun, ternyata dalam usia 60 tahun kita cuma hadir di majelis ilmu 10 kali. Yang 9 ada beseknya, yang 1 enggak. Jadi dia rajinnya datangnya 9 karena ada besek. Yang gak ada beseknya enggak. Tapi Allah catat. Tetap Allah catat. Majelis ilmu. Saat apakah kemudian kita mendengarkan YouTube itu kemudian majelis ilmu? Bukan, itu jiadah. Tambahan ilmu. Yang namanya majelis ilmu adalah duduk bersama ini. Makanya panggilannya ada 4 keutamaan. YouTube itu cuma jiada dan belum dianggap sebagai majelis ilmu di dalamnya. Boleh Ustaz dengerin? Boleh. Tapi keutamaan untuk hadir di majelis ilmu ini luar biasa. Belajar nge-zoom itu ngedengerin susah Pak. Kita nih ustadznya ceramah semangat-semangat, dia mah cuma gelap doang. Orangnya lagi tidur di bantal. Ada yang begitu? Ada. Berat. Makanya majelis ilmu itu syaratnya 3. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim, orang yang ada yang disebut majelis ilmu, yang pertama ada ustaz, ada guru yang melihat mustamiknya, orang menuntut ilmu. Ini saya lihat. Makanya disebut majelis ilmu. Yang disebut majelis ilmu yang kedua ada mustami, mendengar, yang melihat kemudian gurunya secara langsung. Ini kita melihat gurunya secara langsung. Berusaha untuk hadir itu perjuangan banget. Meskipun hari ini multimedia itu ada, apakah kemudian disiarkan dan lain sebagainya, tapi hadir langsung itu punya nilai yang luar biasa. Makanya umroh virtual gak bisa, haji virtual kagak bisa. Gimana kita nyium hajar aswatan, ngonyong doang di bibir tuh, gak bisa. Gak ada ruh. Dan syarat ketiga ada ilmu yang kemudian disampaikan. Itulah kemudian majelis ilmu. Maka yang pertama, limaza alainal mazi ilal khuna. Kenapa sebab kita harus hadir di tempat ini? Karena inilah jalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, alamatu mahabatu fillah. Karena yang kedua kata Imam Ghazali, hadir di tempat inilah kemudian bentuk kecintaan kita kepada saudara kita karena Allah. Si fulan sudah nyediain nih makanan. Kita sudah dikasih tahu si fulan sudah nyiapin makanan. Padahal makanan ini Pak adalah bagian dari bentuk sedekah si fulan kepada kita semua. Yang kata Imam Syafi'i, kalau makanan yang salah satu makanan yang paling diberkahi, salah satu makanan yang paling diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan yang disedekahkan
kepada orang yang hadir di tempat tersebut, yaitu majelis ilmu. Ini makanan yang paling diberkahi. Bahkan Rasulullah SAW berkata, makanan yang disedekahkan kepada orang yang membutuhkan, makanan yang disedekahkan pada majelis ilmu sesungguhnya telah melepaskan 72 musibah yang terjadi, yang akan terjadi pada tuan rumah. Ya Allah, maka beruntung tuan rumah ini makanan 72, makanya ini harus habis. Jangan nggak dihabisin. Tolong siapin plastik. Karena ini makanan yang diberkahi, bentuk sedekah. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang makan makanan, orang yang makan makanan yang disedekahkan, kalau makanan itu menguatkan jasadnya, lantas dengan makanan tersebut dia bisa berzikir, lantas dengan makanan itu dia bisa baca Quran, lantas dengan makanan itu dia bisa berdoa, maka sesungguhnya setiap kebaikan yang dilakukan kepada Allah karena makanan itu masuk ke dalam tubuhnya, maka pahalanya mengalirlah kepada orang yang bersedekah dari makanan tersebut. Dan ini makanan yang diberkahi, makanya jangan ada sisa. Jadi tolong kulkas dibuka lebar-lebar. Jangan, kalau itu rampok. Jadi yang di sini doang nih. Bawa pulang. Bawa pulang. Lepas nanti kita bagikan kembali, tapi bawa pulang dan habiskan. Nah, kata Imam Syafi'i, itu sebabnya Pak, ibu-ibu lebih pintar dari kita. Mereka bawa tas. Kita mah nggak pernah Pak. Makanya betul yang pakai jaket, karena kantongnya banyak. Kantongnya banyak. Edo. Sengaja, kalau nggak jaketnya nanti ditaruh kampung sini. Itu salah satu dari bagian dari keberkahan Pak. Ini bentuk tanda cinta kita Pak. Jangan lupa, kalau ada anak yang berkata kepada ayahnya, ayah saya cinta ayah. Kalau ada kemudian istrinya yang berkata saya cinta Abi. Kalau ada abinya berkata saya cinta Umi, Pak, itu belum bisa kemudian dikatakan bahwa dia betul-betul cinta sampai kemudian dia membuktikannya. Apa buktinya? Buktinya adalah doa. Kalau ternyata ayahnya meninggal dunia, lantas anaknya kirimin doa, itulah bentuk cinta yang sesungguhnya. Kalau seandainya suaminya meninggal dunia, istrinya masih mengirimkan doa, itulah bentuk cinta yang sesungguhnya. Kalau seandainya istrinya meninggal dunia, suaminya ngirimin doa, itulah bentuk cinta yang sesungguhnya. Kalau nikah lagi Ustaz, itu hal yang beda. Oke. Doa dulu. Doa apa penunjuknya? Ini ngedoain siapa? Ngedoain. Itu bentuk cinta. Doa itu bentuk cinta. Makanya kalau ada orang berkata saya mencintaimu karena Allah, maka yang pertama dilakukannya adalah mengirimkan doa. Maka di dalam majelis ilmu ada doa. Kalimat salam yang kita ucapkan saat bertemu, maka keluarlah doa. Alladzi yaghfirullahu fi dzunubikum, pada saat Anda bersalaman, bertemu, pulang, maka sesungguhnya menggugurkan semua dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa majelis ilmu sebagai bentuk perasaan cinta. Maka orang yang gak pernah hadir di majelis ilmu dan gak pernah bertemu dengan kemudian orang-orang yang hadir di majelis